Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, dan kita sampai pada pembelajaran ketiga. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, tahukah kamu bahwa matahari adalah sumber energi yang tidak pernah habis dan diperlukan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk manusia. Manusia dan lingkungan sekitar memerlukan sumber energi panas untuk kelangsungan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berhubungan dengan lingkungannya. Lalu bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungan alamnya? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Manusia dengan lingkungan alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup, karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling memengaruhi antara satu dengan yang lainnya, bahkan antara keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat memengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat memengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Lalu bagaimana hubungan antara manusia dengan lingkungannya? Hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Kedua, adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Contoh hubungan manusia yang menyesuaikan diri dengan alam antara lain, para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Kemudian para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Sedangkan contoh hubungan manusia yang memanfaatkan alam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain, manusia mencoba membuat hujan buatan untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian. Sahabat cerdas, sekarang saatnya menjawab pertanyaan berdasarkan uraian tersebut. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup yang saling berinteraksi. Soal nomor 2, apa sajakah interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam? Interaksi antara benda mati dengan makhluk hidup, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Soal nomor 3, jelaskanlah salah satu contoh bentuk interaksi dalam lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup dan benda mati. Daerah yang banyak tumbuhannya akan membuat suhu udara menjadi lebih sejuk.
Soal nomor 4. Jelaskanlah interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alamnya. Interaksi antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang memanfaatkan alam. Soal nomor 5. Berikanlah contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam yang kamu ketahui. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan, dan para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca. Sahabat cerdas, tahukah kamu bahwa setiap manusia yang hidup di dalam masyarakat mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang? Sebagai seorang siswa pun, kamu mempunyai hak-hak yang harus kamu ketahui. Apa saja hak tersebut? Simak penjelasannya berikut ini. Konvensi Hak-Hak Anak. Anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Banyak anak berasal dari keluarga yang kurang mampu yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Tak hanya itu, akibat perang dan pertikaian yang terjadi di beberapa negara menyebabkan banyak anak yang menjadi korban. Hak-hak mereka terabaikan sehingga menjadi korban kekerasan. Oleh karenanya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mensahkan Konvensi Hak-Hak Anak pada tanggal 20 November tahun 1989. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Lalu apa saja hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak? Menurut konvensi ini, hak anak dikelompokkan menjadi 4. Pertama, hak kelangsungan hidup. Kedua, hak perlindungan. Ketiga, hak tumbuh kembang. Dan yang keempat, hak berpartisipasi. Pertama, hak kelangsungan hidup, yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Kedua, hak perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Ketiga, hak tumbuh kembang, yaitu hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Keempat, hak berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak. Sahabat cerdas, tahukah kalian hakmu sebagai seorang siswa? Berikut ini hak-hak seorang siswa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990. Pertama, mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Keempat,
mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Kelima, pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Keenam, memperoleh penilaian hasil belajarnya. Ketujuh, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Dan yang kedelapan, mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Nah, demikian tadi sahabat cerdas, hak-hakmu sebagai seorang siswa menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 6, subtema 1 dan pembelajaran yang ketiga. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.